Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 490 Gudang Rahasia No. 1. Lin Yu mengerutkan kening dan cukup kesal. Dia meremas gelang itu dengan paksa, mencoba mencubitnya dengan kekuatannya yang menyimpang, tetapi bahan dari gelang itu sangat kuat, meskipun dia telah menghabiskan energi untuk menyusui. Cincin itu tidak berubah sama sekali. Lin Yu merasa sedikit tertipu. Mayor He, kamu tidak perlu gugup, gelang ini tidak akan menyakitimu, setidaknya tidak sekarang. Suara kepala nomor 3 yang agak rendah terdengar lagi. Lin Yu mencibir, menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan sangat tidak senang, tidak sekarang, apakah itu berarti di masa depan? Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan di masa depan. Di waktu yang tepat, kami pasti akan membantumu menyelesaikannya. Mayor He, harap dipahami bahwa kami juga harus melakukan ini demi keselamatan. Kepala No. 3 menjelaskan, bagaimanapun, yang akan Anda hubungi selanjutnya adalah Departemen Intelijen Militer kami, dan bahkan rahasia negara. Jika hal-hal ini dicuri oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, bahkan Departemen Intelijen Militer kami tidak akan dapat mengendalikannya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Lin Yu dengan tenang tidak berbicara, meskipun dia sangat kesal, memikirkannya. Dia hanya seorang mayor yang telah bergabung dengan Departemen Mi di tengah jalan, dan masuk akal bagi Departemen Mi untuk tidak mempercayainya. Tapi ini juga menunjukkan dari sisi bahwa apa yang akan dia hubungi selanjutnya sangat penting. Mayor He, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sebelum mengizinkan Anda mengakses rahasia Departemen Mi kami. Silakan duduk, kata kepala nomor 3. Lin Yu melihat sekeliling ruangan, dan kemudian menunduk pada cermin besar yang menghadap ke sofa. Dia tahu bahwa pada saat ini, pasti ada sepasang atau bahkan beberapa pasang mata yang menatapnya di belakang cermin. Lin Yu tidak banyak bicara, dan hanya duduk di sofa. Mayor He, saya harap Anda dapat menjawab pertanyaan berikutnya dengan jujur. Kepala nomor 3 berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Yu mengangguk. Maaf, sebagai warga negara China, apakah Anda mencintai negara Anda? Tanya kepala nomor 3. Tentu saja. Lin Yu mengangguk dengan wajar, saya lahir di China, dan besar di China. Nenek moyang dan nenek moyang saya telah menjadi orang China dari generasi ke generasi. Tentu saja saya mencintai tanah panas ini, dan tentu saja saya mencintai tanah air saya. Kata-katanya berasal dari rasa bangga pada tulangnya. Dia memang bangga dengan tanah airnya. Dia juga bangga dengan budaya Huaxia yang sudah lama berdiri, luas dan mendalam. Lagi pula, semua kemampuan yang diwarisi dari nenek moyangnya berasal dari ini. Kakek neneknya. Kamera di dinding telah menghadap ke gelang Lin Yu. Melihat bahwa sinar inframerah yang dipancarkan dari gelang itu tidak abnormal sedikit pun, kepala No. 3 merasa puas dan terus bertanya, sebagai anggota Departemen Intelijen Militer, dia pasti tanggung jawab untuk menjaga keamanan tanah air dan keamanan pribadi dan harta benda orang. Apakah Anda akan mengkhianati Ibu Pertiwi dan orang-orang karena godaan keuntungan besar atau alasan lain? Tidak akan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas dengan wajah. Jika dia adalah orang yang mudah tersentuh oleh minat, dia akan dipicu oleh kepentingan besar Korea Selatan sebelum dia bersaing dengan Santo Medis Korea Park Sang-yu. Setelah dia mengatakan ini, sinar inframerah di tangannya masih sama. Kepala suku No. 3 sangat puas ketika melihatnya, dan terus bertanya, pada saat yang diperlukan, maukah Anda mendedikasikan hidup Anda untuk negara dan rakyat Anda? Tidak akan. Lin Yu berkata dengan tegas. Chief No. 3 terdiam sejenak, He Jiarong tidak memainkan kartunya sesuai rutinitas kan. Siapapun, bahkan jika mereka berakting, akan mengatakan ya.
Awalnya, dia sangat puas dengan dua jawaban Lin Yu sebelumnya, berpikir bahwa kesadaran mentalnya cukup tinggi, tetapi dia tidak berharap dia jujur. Dan sinar inframerah di gelangnya tidak berubah sama sekali, yang menunjukkan bahwa ini memang yang dia katakan di dalam hatinya. Saya pikir hidup sangat berharga, Anda tidak bisa melakukan semua yang Anda inginkan untuk mati. Lin Yu berkata dengan sangat serius bahwa untuk orang seperti dia yang telah meninggal, hidup memang sangat berharga, dan dia sekarang tinggal dalam tubuh He Jiarong, memikul banyak tanggung jawab dan kewajiban. Dia tidak bisa mati begitu saja, dan bahkan lebih. Yang penting baginya, yang disebut peristiwa darurat yang harus dibunuh dalam kebaktian hanyalah sepotong kue. Mayor He, kamu gagal dalam ujian kami. Kepala nomor 3 dalam sistem audio berkata tanpa daya, tetapi organisasi telah memutuskan untuk memberi Anda kesempatan ini untuk menghubungi rahasia Departemen Mi. Saya harap Anda dapat menghargainya dan terus meningkatkan pemikiran dan kesadaran Anda. Faktanya, tes ini hanyalah sebuah cutscene. Terlepas dari jawaban Lin Yu, mereka akan memungkinkan Lin Yu untuk berhubungan dengan rahasia inti dari Departemen Intelijen Militer. Bagaimanapun, mereka semua mengharapkan Lin Yu untuk mengalahkan Ling Xiao, yang memiliki tubuh yang sangat kaku dan murni. Tapi karena Lin Yu gagal dalam ujian mereka, gelang di tangan Lin Yu mungkin harus dipakai sepanjang waktu. Bolehkah aku mengambil benda ini di tanganku? Lin Yu berkata dengan bingung, seolah-olah dia melihat ada yang salah. Maaf, Anda harus memakainya untuk sementara. Ketika kesadaran mental Anda muncul, kami secara alami akan membantu Anda melepasnya. Kepala nomor 3 berkata dengan suara yang dalam. Tidak, apa, Ketua, jangan salah paham. Aku bilang aku tidak ingin mengorbankan hidupku untuk tanah air dan rakyat karena aku yakin bisa menyelesaikannya sebelum krisis. Lin Yu buru-buru menjelaskan. Mayor He, kami percaya pada kemampuan Anda, tetapi kesadaran Anda masih perlu ditingkatkan. Kepala No. 3 tidak berkata apa-apa. Lin Yu sangat tidak berdaya. Bagaimana ini bisa memaksa orang lain untuk berkorban secara aktif? Ini bukan penculikan moral. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan kemudian komisaris politik Qian berdiri di depan pintu dan melambai kepada Lin Yu, tersenyum, Tuan He, ikutlah dengan saya. Komisaris politik Qian, apa arti gelang ini? Kamu tidak perlu melakukan ini, kan? Lin Yu sangat kesal dan berkata kepada komisaris politik, merasa seperti diadu. Mayor He, jangan khawatir, gelang ini hanya jaminan. Setelah kamu sampai di tempat itu sebentar dan melihat hal-hal yang tidak bisa dijangkau orang biasa, kamu akan merasa bahwa semua ini sepadan. Komisaris politik Qian tersenyum. Lin Yu terhibur. Kalau begitu, kalau menurutku tidak sepadan, aku akan memintamu melepas gelang ini. Kata Lin Yu dengan curiga. Dia merasa kebanyakan dari mereka sedang membodohinya. Komisaris politik Qian tersenyum dan berkata, tolong ikuti saya. Saat dia mengatakan bahwa dia berjalan lurus ke bawah, Lin Yu dengan cepat mengikuti. Komisaris politik Qian membawa Lin Yu keluar dari gedung perkantoran, pergi ke belakang gedung, dan membawanya langsung ke dinding belakang halaman kecil. Saya melihat bahwa dinding belakang halaman kecil ini dekat dengan bukit kecil. Selain itu, tidak ada sama sekali. Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa komisaris politik Qian membawa dirinya ke sini. Setelah komisaris politik Qian berjalan ke dinding belakang, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding, dan setelah suap, dia mendengar sedikit suara, dan melihat ada lubang hitam lebih dari 1 meter persegi di tanah. Mayor He, tolong. Komisaris politik Qian memberi isyarat kepada Lin Yu dan memberi isyarat padanya untuk melompat. Lin Yu jelas terkejut ketika melihat lubang hitam ini. Dia melihat ke dalamnya dengan beberapa keraguan. Melihat ada cahaya di dalamnya, dia ragu-ragu sejenak dan melompat ke bawah. Setelah Lin Yu melompat ke bawah, dia menemukan bahwa ada lorong di depan.
Dinding dan langit-langit lorong itu dihiasi dengan logam perak mengkilap. Setelah melewati lorong, itu adalah ruang yang sangat besar, seperti aula, dengan lampu terang dan lampu listrik. Ada segalanya, seperti kipas angin, dan itu jelas merupakan ruang rahasia bawah tanah. Saat ini, ada beberapa pria berseragam hitam berdiri di pintu masuk ruang rahasia. Setelah melihat Lin Yu, mereka membentak dan memberi hormat. Masuk, masuk ke dalam. Setelah komisaris politik Qian melompat turun, Limala memimpin Lin Yu ke dalamnya. Seluruh ruang rahasia lebih besar dari yang dibayangkan Lin Yu. Itu hampir sebuah gedung perkantoran di atas. Namun, meskipun ruang rahasia itu terletak di bawah tanah, ia tidak merasakan panas dan kelembaban sedikit pun. Komisaris Qian membawanya ke ujung ruang rahasia, dan melihat sekelompok tentara bersenjata lengkap ditempatkan di sini. Komisaris Qian langsung menyerahkan dokumen di tangannya kepada salah satu dari mereka. Setelah mereka memeriksa dokumen, mereka segera menagih komisaris dengan uang. Ada penghormatan. Kesulitan membuka pintu gudang rahasia No. 1. Komisaris politik Qian berkata kepada mereka dengan dingin. Iya. Salah satu tentara setuju, dan segera berjalan ke dinding samping, mengeluarkan banyak kunci, dan berjalan ke kiri bersama Lin Yu dan komisaris politik Qian. Saya melihat beberapa gerbang logam tebal dengan cakram tinggi untuk satu orang berbaris berdampingan di dinding kiri, persis seperti gerbang kubah yang terstruktur rapat di bank. Prajurit itu membawa mereka ke gerbang logam yang paling dekat dengan lorong, memasukkan kunci dan memutarnya beberapa kali, lalu mengeluarkan kartu magnetik elektronik dari sakunya dan memeriksanya di gerbang, dan kemudian memasukkan serangkaian kode sebelum mendengar gerbang itu. Ada bunyi, klik, di papan itu, dan tentara itu berlari dengan cepat, memutar cakram di gerbang beberapa kali, lalu membukanya. Tuan Ho, silakan masuk. Komisaris politik Qian memberi isyarat kepada Lin Yu, untuk masuk, tetapi dia tidak bermaksud untuk bergerak sama sekali. Apa kau tidak ikut denganku? Lin Yu bertanya dengan heran. Tempat ini tidak dapat diakses oleh siapapun yang ingin masuk. Setelah menerima perintah dari atas, Anda hanya dapat masuk sendiri. Saya akan menunggu Anda di luar. Komisaris politik Qian tersenyum dan memberi isyarat kepada Lin Yu lagi. Lin Yu menoleh dan melirik ke gudang. Dia penasaran dan ragu-ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.